jelas? Alhamdulillah dengan jelas Bu Reta. Tinggal dekatkan saja sumber suaranya. Iya. Iya. Ibu Reta biasanya setelah berdoa apa yang dilakukan di kelas? Bernyanyi lebih Cinta Ananda. Cinta Ananda. Baik. Saya minta bantuannya dari Ibu Reta untuk memimpin lagu Cinta Ananda. Silakan Bu Reta. Teman semuanya, kita mulai ya nyanyi Cinta Ananda. 1, 2, 3. Ayah, Bunda, ayo bimbing Ananda, Ananda, semua harus mengerti Nanda, yang dinamakan cinta Ananda. Kita bahagia. Iya, terima kasih Ibu Sherly. Ya, selanjutnya saya ingin ke Ibu Ruth. Halo Bu Ruth. Iya, Bu Ruth saya minta bantuannya untuk menyanyikan lagu La Bimba. Yuk kita sama-sama bernyanyi lagu La Bimba. Kita mulai dengan Halo Bu Ruth. Sepertinya jaringan Bu Ruth ini. Lupa lagu awalnya. Tersambung kembali. MA. Bu Ruth bisa mendengar suara saya, Bu Ruth? Kawan. Ayo kawan semua, nyanyilah bimba, Nyanyilah bimba, dengan hati dengan gembira, susu, dede, mimi, susu, yeay. Iya. Terima kasih Bu Ruth dan rekan-rekan semuanya yang telah membantu ya. Selanjutnya saya ingin minta bantuan dari Ibu. Tadi saya melihat di layar monitor ada Ibu Korina. Halo Ibu Korina. Ibu, saya Bu Iya, Ruth. halo Ibu. Iya. Maaf Halo, ya. Bu Korina. Iya, Ibu. Halo, Ibu. Iya. Kenapa, Ya, Bu? Bu Ruth. Aduh, maaf ya jaringan. Ya, untuk Ibu Korina.
Iya, Ibu Ruth, tidak apa-apa. Nanti kita dikondisikan lagi ya jaringannya ya. Ya, terima kasih ya Bu Ruth. Selanjutnya dengan Ibu Korina. Ibu Korina, dapat mendengar Ibu. suara saya? Iya, Ibu, dengar, Ibu. Dengar, baik. Ibu Korina, saya minta bantuannya untuk sama-sama memberikan semangat kepada rekan-rekan yang lain. Kita tepuk semangat ya Bu Korina ya, dipimpin oleh Ibu Korina. Oke, Ibu, baik, Ibu. Oke, teman-teman sekalian, supaya kita semangat dalam menjalani Zoom hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, terima kasih Bu Korina. Sama-sama, Ibu. Iya, waduh. Ini bukan orang dewasa aja nih yang ikut pembimbingan, tadi ada baby ya. Halo babynya Ibu Is ya. Oke, baik. Ya, tadi sudah dibuka oleh rekan-rekan semuanya, sudah berdoa ya. Sekarang saya ingin saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ibu. Iya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bertemu kembali ya. Sudah beberapa pekan kita tidak melakukan pembimbingan ya, tidak melakukan belajar bersama. Jadi pada sore hari ini ya, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam rangka pembimbingan motivator magang ya. Ini ada gelombang 3 dan gelombang 4 dan gelombang 5 ya. Oke, baik. Untuk rekan-rekan semuanya, pada sore hari ini nanti kita akan diberikan pembimbingan ya. Mungkin bisa dikatakan evaluasi atau pemantapan kembali ya yang akan dilakukan oleh Ibu Erva ya. Nah, sebelumnya saya mau sapa-sapa Ibu Erva terlebih dahulu. Halo Ibu Erva. Iya, halo Ibu Fana. Halo Bu Erva, suara saya bisa diterima? Iya, bisa Bu Fana. Kalau dari rekan-rekan semuanya, jika suara saya bisa diterima dengan jelas. Halo Bu Erva. Iya, halo Bu Fana. Suara saya dapat terdengar Bu Fana? Iya, alhamdulillah. Ini baru terdengar Bu Erva. Oh iya. Iya Bu Sepertinya Fana. macet ya Bu Erva di perjalanan. Iya betul Bu Fana. Iya. Bu Erva, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah Bu Fana, tetap semangat dan terus belajar. Alhamdulillah. Iya Bu Erva, rekan-rekan motivator magang sudah berkumpul. Di sini terlihat ada partisipannya 36 kurang lebih. Di sini ada 33 orang yang sudah bergabung di acara pembimbingan pada sore hari ini. Nah, tadi kita sudah melakukan pembukaan nih Bu Erva. Mereka rekan-rekan semuanya insya Allah nih semua sudah semangat. Nah, dan sudah siap menerima materi pemantapan dari Bu Erva. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Fana. Terima kasih kembali Bu Erva. Ya, baik. Sebelumnya saya mau menyapa rekan-rekan peserta
magang gelombang keempat dan gelombang kelima yang sudah hadir pada hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan sahabat pembelajar yang sudah meluangkan waktu dan menyempatkan waktu untuk mengikuti acara pembimbingan kita pada sore hari ini. Ya. Dan tadi juga terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fana yang sudah membuka acara pembimbingan pada sore hari ini dengan mengajak rekan-rekan semuanya untuk bernyanyi, untuk berdoa sebelum belajar, dan tepuk semangat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman hari ini semangat terus, masih tetap semangat untuk belajar. Nah, baik. Kita seperti yang tadi Bu Fana sampaikan, ternyata kita sudah untuk peserta magang gelombang keempat sepertinya kita sudah 2 minggu ya tidak melakukan bimbingan ya, baru hari ini lagi kita adakan pembimbingan dan ini merupakan pembimbingan yang pertama untuk rekan-rekan peserta magang gelombang kelima. Saya ucapkan selamat bergabung rekan-rekan peserta magang gelombang kelima di acara pembimbingan pada sore hari ini. Nah, baik rekan-rekan semua, di sini ada beberapa yang ingin kita diskusikan ya, yang ingin kita bahas bersama-sama sambil nanti berjalan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan terkait pelaksanaan tugas di luar kelasnya atau terkait kendala-kendala atau permasalahan yang teman-teman hadapi ketika di dalam kelas atau ketika menjalankan program magang selama ini. Jika teman-teman ada yang mau disampaikan, teman-teman bisa nanti raise hand ya, atau bisa juga kirim pertanyaan melalui chatting ya. Kita tunggu pertanyaannya teman-teman. Nah, baik, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, karena di sini adalah hari pertama untuk pembimbingan teman-teman motivator magang gelombang kelima. Di sini saya mau sedikit menguatkan terkait mengenai program magang, ya, program magang di Bimba IWO yang kita jalankan secara online atau secara virtual. Nah, baik. Jadi untuk teman-teman peserta magang bahwa program magang ini prinsip utamanya adalah kita memberikan kesempatan belajar, kita memberikan ilmu yang seluas-luasnya kepada siapapun yang mau bergabung di Bimba menjadi relawan pendidikan Bimba IWO. Atau kita memberikan ilmu yang seluas-luasnya, memberikan kesempatan belajar yang sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang berada di luar Bimba yang ingin mengetahui seperti apa sih program Bimba. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin belajar, yang ingin belajar mengetahui seperti apa program Bimba, ternyata ilmunya kita berikan secara gratis. Ilmunya kita berikan secara meluas begitu ya, tidak kita tidak kita batasi begitu. Baik teman-teman yang mau belajar, kemudian mungkin nanti teman-teman mau terapkan untuk di keluarganya, untuk anaknya mungkin seperti itu ya. Silahkan kita buka kesempatan yang seluas-luasnya. Atau bagi teman-teman yang memang berminat dan punya niat untuk bergabung di Bimba menjadi relawan Bimba. Wah, itu kita dengan senang hati sekali ya, gitu ya. Silakan teman-teman bisa bergabung melalui program magang ini dan kita berikan ilmunya, kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Sehingga prinsip program magang yang kita jalankan saat ini di Bimba IWO, kita mengarahkan agar seluruh peserta magang ini dapat belajar seperti itu. Belajar secara mandiri, begitu ya. Belajarnya secara mandiri, gitu. Tidak tergantung mentor, seperti itu ya.
tidak tergantung guru. Nah, jadi kita mengarahkannya teman-teman supaya belajar secara mandiri. Sudah kita berikan fasilitas-fasilitas agar teman-teman bisa pelajari. Salah satunya fasilitasnya berupa kita berikan panduannya, seperti itu ya. Kita berikan soft copy berupa panduannya seperti handout, begitu. Kita berikan link YouTube seperti itu ya, dan sudah ada sebenarnya media pembelajarannya berupa rekaman-rekaman video pembelajaran yang sudah diupload semuanya ke YouTube TV Bimba. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar ilmu Bimba ini sudah disebar gitu kan, sudah tersedia, sudah difasilitasi seperti itu teman-teman. Jadi tinggal sungguh-sungguh nggak sih belajar mengenai ilmu kebimbaan, mengenai metode Bimba seperti itu, teman-teman. Ya, selain itu juga kita memberikan fasilitas kepada peserta magang ini supaya belajar agar teman-teman di sini bisa belajar dengan cara kita beri kesempatan teman-teman untuk masuk ke dalam kelas Bimba A.I.U.E.O. Mungkin ketika teman-teman mengikuti program beasiswa mandiri, apalagi ketika training dasar, teman-teman belum merasakan seperti apa masuk ke dalam kelas Bimba. Tapi ketika teman-teman menjadi peserta magang, teman-teman kita berikan kesempatan nih fasilitas belajar untuk masuk ke dalam kelas Bimba melalui kelas Bimba A.I.U.E.O. Duafa untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang teman-teman sudah dapat, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari terkait ilmu tentang metode Bimba. Tinggal teman-teman praktekkan, tinggal teman-teman terapkan. Kemudian ilmu tentang kurikulum Bimba, seperti itu ya. Nah, selain itu bukan hanya kita beri kesempatan untuk masuk ke dalam kelas, nah tetapi teman-teman peserta magang pun kita dampingi, kita berikan mentor yang akan mendampingi teman-teman selama belajar di dalam kelas. Begitu. Jadi ada mentor pembimbingnya. Yang mana nanti mentor pembimbing ini akan mendampingi teman-teman semua, akan membackup, akan menilai, karena kan ketika kita mempraktekkan atau menerapkan ilmu yang sudah kita dapat program beasiswa mandiri begitu ya. Ketika kita mempraktekkan, kita mungkin belum tahu apakah penerapan kita sudah tepat atau belum. Nah, dengan adanya mentor pembimbing yang mendampingi peserta magang, maka mentor pembimbing ini yang nantinya akan memberikan arahan, sedikit arahan seperti itu ya. Kemudian menilai. Halo, Bu Erva. Iya. Iya. Jadi dari rekan-rekan semuanya ini ya, hampir sama menerima suara Bu Erva terputus-putus ya. Iya. Baik, terima kasih informasinya dari rekan-rekan semua. Ya, tadi yang sudah Bu Erva sampaikan. Jadi nanti ketika rekan-rekan ini untuk motivator magang gelombang kelima ya. Nah, ini masih baru. Jadi nanti memang di dalam setiap pembimbingan di dalam kelas ya, rekan-rekan semua ya. Di sini kita fasilitasi ya, fasilitasi dengan
seorang mentor. Nah, mentor ini yang nanti akan membantu rekan-rekan semuanya dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu rekan-rekan semuanya ya selama di dalam kelas. Halo Bu Erva. Iya, halo Bu Fana. Mohon maaf Iya. Bu Fana, tadi ada gangguan jaringan, jadi keluar dari Zoom-nya. Iya Bu Erva. Silakan dilanjutkan kembali Bu Erva. Iya, baik. Terima kasih Bu Fana. Suara saya dapat terdengar dengan baik ya Bu Fana ya? Alhamdulillah, ini lebih baik dari yang tadi Bu Erva. Oh, tadi sempat putus-putus ya Bu Fana ya? Iya, betul. Oh iya, baik. Silakan Bu Erva. Ya, baik. Terima kasih Bu Fana. Ya, mohon maaf teman-teman karena tadi ada gangguan jaringan, jadi ada kendala ya tadi ya. Nah, baik, saya lanjutkan kembali teman-teman semua. Tadi ya terkait prinsip magang di Bimba begitu. Jadi kembali lagi bahwa prinsip magang di Bimba kita arahkan agar peserta magang ini belajar secara mandiri. Nah, walaupun memang kita berikan fasilitas-fasilitas yang tadi sudah saya sebutkan ya, salah satunya adalah mentor pembimbing. Nah, tetapi ketika kita menjalankan program magang, acuan, kita harus punya acuan nih. Acuan kita atau pedoman kita dalam belajar, kita harus kembalikan lagi ke dasarnya. Yaitu apa nih? Yang kita jadikan pedoman ketika kita belajar selama program magang ini adalah satu, apa-apa yang disampaikan oleh penggagas metode dan paradigma Bimba, yaitu Bapak Bambang Suyanto. Melalui apa? Salah satunya melalui acara belajar bersama Bimba. Begitu. Dan juga melalui acara pelaksanaan training Bimba interview. Jadi panduan dan acuan yang kita ambil ketika kita mempelajari Bimba itu adalah apa yang disampaikan oleh beliau melalui acara belajar bersama Bimba dan training Bimba interview. Selain itu juga acuannya kita bisa berpedoman pada apa yang disampaikan ketika kita menjalankan training dasar ya dan juga menjalankan program beasiswa mandiri seperti itu. Dan apa yang disampaikan pada saat pembimbingan kali ini, misalnya pembimbingan yang dilakukan setiap hari Selasa sore begitu ya dari tim Bimba IWO Duafa seperti itu. Nah, kemudian dari mentor kita juga bisa belajar begitu. Kita juga bisa belajar dari apa yang kita lihat, dari yang diterapkan oleh mentor, dari apa yang disampaikan oleh mentor, kita bisa pelajari. Tetapi yang perlu diingat adalah tidak boleh kita mutlakan. Begitu ya, tidak boleh kita mutlakan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh mentor, apa-apa yang diterapkan oleh mentor sudah pasti benar dan kita harus ikuti gitu kan. Tidak, tetapi kita harus compare, kita harus bandingkan, kita harus kembalikan lagi sesuai dengan acuan atau pedoman yang telah disampaikan dalam acara BBB, dalam acara training interview, dalam acara training dasar, dalam acara pembimbingan melalui Bimba IWO Duafa seperti itu teman-teman. Jadi harus dikembalikan lagi gitu, seperti itu ya. Jadi tidak boleh memutlakan apa yang disampaikan, apa yang diterapkan oleh mentor itu sebagai suatu kebenaran gitu. Tapi kita harus bandingkan sesuai nggak ya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Bambang selaku penggagas metode dan paradigma Bimba begitu. Nah, untuk itu kenapa saya dari awal selalu ingatkan teman-teman untuk mengikuti kegiatan acara belajar bersama Bimba, interview, karena itu ibaratnya seperti apa ya? Supaya kita selalu dapat pencerahan gitu kan, selalu dapat pencerahan, selalu dapat pembaruan ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau gitu. Bahkan sebagai komunitas Bimba nantinya sebagai relawan Bimba IWO, semua relawan Bimba IWO, relawan motivator itu diwajibkan untuk mengikuti acara belajar bersama Bimba dan training Bimba interview. Karena memang itu sangat penting sebagai acuan dan pedoman kita pada saat menjalankan
program Bimba di dalam kelas. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, kemudian ada lagi yang ingin saya sampaikan bahwa di sini untuk teman-teman yang memang punya niat besar untuk bergabung di Bimba IWO menjadi relawan Bimba, wah, ini perlu diberi apresiasi buat teman-teman yang punya niat untuk menjadi dan bergabung sebagai relawan Bimba, ya. Karena kita lihat di sini ketika kita menamai atau statusnya sebagai relawan. Kita tahunya relawan itu ketika ada bencana alam gitu ya. Relawan bencana alam. Nah, ternyata relawan itu memang ada beberapa macam gitu ya. Ada relawan bencana alam yang misalnya ketika terjadi bencana alam banjir, suka ada relawan begitu kan. Atau terjadi longsor, ada relawan yang memberikan bantuan. Nah, tidak hanya itu, ternyata juga ada relawan di bidang kesehatan. Ada relawan salah satunya juga di bidang pendidikan. Nah, kita-kita inilah ya, teman-teman inilah yang sudah punya niat untuk menjadi relawan di bidang pendidikan. Itu perlu diberikan apresiasi, begitu ya. Perlu diberikan apresiasi. Kenapa? Karena ketika kita punya niat untuk menjadi relawan, itu artinya kita sudah kita ini dengan sukarela gitu ya, dengan sukarela melakukan sesuatu kebaikan gitu ya, tanpa pamrih. Dengan ikhlas gitu ya, sukarela berarti kan ya kita tidak mengharapkan imbalan apapun, kita tidak mengharapkan balasan seperti itu ya. Nah, itulah relawan. Nah, jadi ketika teman-teman punya jiwa relawan, wah itu nilainya tinggi dibandingkan mohon maaf ya, dibandingkan misalnya hanya statusnya sebagai karyawan pendidikan. Wah, beda nggak? Beda ya. Jadi sebenarnya ya ini perlu diberikan apresiasi begitu. Jadi ketika kita mengaku sebagai relawan, ya berarti jiwa kita ya kita harus rela. Ya. Kita harus dengan sukarela melakukan suatu kebaikan yang memang dibutuhkan untuk orang lain dengan ikhlas tanpa imbalan. Walaupun nanti ketika teman-teman bergabung sebagai relawan Bimba, tentunya Bimba akan memberikan apresiasi buat teman-teman yang sudah berjiwa relawan gitu. Kalau yang belum jiwa relawan, berarti perbedaannya apa? Ketika kita belum berjiwa relawan, wah berarti kita belum dengan sukarela melakukan suatu kebaikan. Begitu ya bedanya ya. Jadi kita masih ada yang kita harapkan gitu. Masih ada yang kita harapkan, masih ada yang kita ingin mendapatkan balasan seperti itu ya. Bahkan mungkin ketika kita posisinya atau statusnya hanya sebagai karyawan, ya bisa jadi kita jadi meleset gitu ya. Artinya ya kita berorientasi bukan untuk berbuat kebaikan, tetapi bisa jadi kita berorientasi untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang misalnya gitu ya. Ya bukan berarti juga kita nggak butuh gitu ya. Bukan berarti juga kita tidak butuh gitu. Tetapi ketika kita memiliki jiwa relawan, nah berarti kita dengan sukarela berbuat kebaikan tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan seperti itu dengan ikhlas begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika menjadi relawan ya orientasinya sudah bukan berupa uang lagi gitu. Kita tidak mengharapkan imbalan begitu ya. Dan bahkan di Bimba ini ketika kita orientasinya bergabung di Bimba semata-mata kita hanya untuk mendapatkan uang atau mencari penghasilan, ya dari awal disampaikan di sini bahwa wah kalau tujuannya seperti itu di Bimba tidak cocok. Begitu ya. Tidak cocok. Kenapa? Karena nanti tidak menikmati prosesnya. Gitu. Ketika kita orientasinya hanya uang semata, bergabung atau masuk ke dalam dunia pendidikan, maka proses pendidikannya tidak berjalan. Seperti itu, teman-teman.
ya. Jadi di sini saya berikan apresiasi yang besar kepada teman-teman yang sudah punya niat untuk uh, menjadi relawan Bimba gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Yeay. Yes. Wow. Nah, baik. Nah, kemudian ayo untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya silakan ya kalau misalnya memang ada rekan-rekan yang mengalami kendala ketika proses pembimbingan di dalam kelas atau ada yang ingin ditanyakan terkait program magang di Bimba, silakan teman-teman. Kami tunggu chattingnya ya, chatnya. Nah, di sini sambil nunggu teman-teman ya pertanyaan yang masuk, ada beberapa mungkin yang ingin saya sampaikan kembali terkait pelaksanaan Bimba IWO interview. Ya, terkait pelaksanaan Bimba IWO interview. Nah, teman-teman di sini sudah tahu belum ya bahwa di Bimba IWO interview ini ada beberapa tahapan yang dilalui oleh murid-murid di Bimba IWO interview. Ya, jadi sebelum menjadi murid Bimba itu ternyata ada beberapa tahapan yang dilalui oleh murid tersebut atau calon murid tersebut. Tahapan pertama sebelumnya anak itu akan melalui yang namanya kelas pendekatan gitu atau kita sebut kelas PDKT ya. Jadi sebelumnya calon murid ini dilakukan dulu nih pendekatan sama motivatornya, di mana saat menjalankan kelas pendekatan ini waktunya sekitar 5 menit begitu ya, 5 sampai 10 menit paling lama gitu ya. Sekitar 5 menit lah. Di dalam pendekatan ini motivator melakukan upaya untuk melihat nih, melakukan upaya untuk melihat apakah anaknya ini bisa mengikuti program bimbingan Bimba interview. Apakah anaknya ini bisa di depan kamera, apakah anaknya kondusif atau tidak. Karena untuk menjadi murid Bimba IWO interview, syaratnya untuk ketentuannya adalah ya memang kita hanya bisa membimbing murid-murid yang kondusif ya. Untuk murid-murid aktif itu kita belum bisa membimbing melalui program Bimba interview yang standar. Yang mungkin nanti ada namanya program Bimba interview atau Bimba interview khusus gitu ya. Jadi itu dikhususkan untuk anak-anak murid tertentu gitu ya. Tapi untuk yang standar kita hanya menerima murid-murid yang memang sudah kondusif, sudah bisa di depan kamera, sudah terbiasa. Terkadang kan ada anak yang ketika video call sama orang baru nangis gitu ya, atau takut gitu, ngumpet. Nah itu berarti ya kita coba perlu dilakukan pendekatan lagi beberapa kali begitu ya, sampai kita melihat dan menilai bahwa oh anak ini kayaknya bisa deh di depan kamera. Oh ternyata anak ini udah dilakukan pendekatan beberapa kali masih nggak mau nih nangis gitu. Berarti memang belum bisa masuk sebagai murid Bimba interview. Nah itu kelas pendekatan. Kegiatannya berisi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendekati anak. Lebih cenderungnya ke berdialog ya. Kita mengenali anak, berkenalan sama anak, dialog umum, tanya namanya siapa, usianya berapa, kesukaannya apa, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita nyatakan lulus dari kelas pendekatan, baru nanti calon murid itu masuk dulu ke kelas trial. Kelas trial ini adalah kelas coba gratis sampai yakin ya. Coba gratis sampai yakin. Jadi sebelum jadi murid Bimba, sebelum mendaftar di Bimba, ternyata semua calon murid Bimba itu diwajibkan untuk ikut trial. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita mau daftarin anak gitu, orang tua misalnya mau daftarin anak langsung, daftar aja deh Bu. Nggak bisa, itu harus melalui tahapan itu. PDKT dulu, kemudian kelas trial. Nah, di dalam kelas trial ini waktunya itu adalah 15 menit. Ya, 15 menit, kurang lebih 15 menit. Nah, ketika trial, prinsipnya yang kita lakukan atau kegiatan utama yang dilakukan ketika trial adalah kita membuat anaknya nyaman, ya, senang, mau mengulang,
mau minta lagi ikut trial di pertemuan berikutnya, begitu ya. Dan yang kedua adalah kegiatan prioritas di kelas trial ini adalah bermain baca-bacaan dengan melalui verbal, ya. Jadi dengan kelas trial ini motivator nanti membimbing murid trial untuk bermain baca-bacaan secara verbal dengan memberikan materi 4 huruf verbal kembar terlebih dahulu hingga anak menguasai. Setelah anak menguasai 4 HVK, baru dilanjutkan pemberian 4 HVS sampai anaknya mampu 4 HVS. Nah, setelah 4 HVS menguasai, barulah nanti orang tuanya diarahkan oleh kepala unitnya untuk bisa mendaftar sebagai murid Bimba interview. Gitu. Jadi ketika anaknya sudah mampu 4 HVS, motivator yang membimbing murid trial tersebut melaporkan kepada kepala unit bahwa anaknya sudah bisa, Bu, 4 HVS. Maka nanti kepala unit yang akan memberikan informasi kepada orang tua, anaknya sudah menguasai 4 HVS dan bisa untuk mendaftar di Bimba. Begitu teman-teman ya, untuk kelas atau tahapan menjadi murid Bimba interview. Ya. Nah, kemudian nanti setelah anak mendaftar, murid di Bimba itu juga tidak langsung masuk kelas lanjutan, tetapi masuk dulu ke kelas persiapan. Ya, teman-teman sudah dijelaskan kan ya mengenai kelas persiapan ketika training dasar ya. Nah, jadi kelas persiapan ini berbeda dengan kelas lanjutan. Ketika kelas persiapan, kegiatan utamanya yang prioritas adalah bermain bahasa Bimba. Jadi kita belum mengenalkan simbol-simbol huruf di dalam kelas persiapan. Kita belum memberikan modul-modul Bimba. Kita belum kasih modul baca, modul matematika, modul tulis juga belum kita berikan di kelas persiapan. Tetapi kita fokus pada memberikan atau membentuk pondasi anak, pondasi minat baca anak melalui pemberian materi verbal, melalui pemberian materi yang ada di dalam tahap persiapan. Gitu. Apa saja materi yang diberikan di dalam kelas persiapan? Ya, materi-materi yang ada di tahap persiapan. Mulai dari verbal huruf, begitu ya. Dari huruf verbal AIWO, BDGKMPSY, huruf verbal JLNTRC, kemudian kita berikan verbal kata. Verbal katanya 4 HVK sampai 4 HVS saja. 5 HVS itu nggak masuk dalam pemberian materi di kelas persiapan. Ya. Kemudian verbal dikte, kita berikan dikte 4 HVK, dikte 4 HVS, sama kegiatan menunjuk sambil menyebutkan huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, itu diberikan di kelas persiapan. Nah, huruf simbol A, I, U, E, O ketika kita berikan itu tujuannya bukan sampai anak paham bentuk atau huruf simbol A, I, U, E, O-nya, tetapi targetnya hanya anak sampai mampu menunjuk, ya, mampu menunjuk sambil menyebutkan huruf simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Walaupun belum paham itu tidak jadi masalah ketika di kelas persiapan. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, nanti ketika anaknya sudah lulus kelas persiapan, barulah nanti anaknya kita arahkan masuk ke dalam kelas lanjutan. Ya. Oke, berikutnya ini apa sudah ada yang bertanya, Bu Fana? Ya, Bu Erva, sudah ada yang bertanya dari Ibu Iis Hairunisa. Ini dilakukannya melalui chat, ya. Bu Erva, Bu Fana mau tanya, untuk kelas pertemuan minimal masuk 36 kali. Jika sampai 2 bulan kita tidak dapat memenuhi standar untuk kelas pertemuan itu, gimana ya, Bu? Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari Bu Iis Hairunisa ya, Bu Fana ya? Iya, Bu Erva. Ya, Silakan, Bu Erva. Ya, baik. Untuk pertanyaan Ibu Iis, apabila jumlah pertemuan di dalam kelas yang dilalui atau dilakukan oleh peserta magang ini kurang dari 36 kali pertemuan, nah biasanya nanti akan kita evaluasi nih Bu, gitu ya. Kita akan evaluasi apakah
yang bersangkutan peserta magang ini sudah cukup menguasai belum nih di dalam kelas. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa dari Bimba Duafa kita jadwalkan ya untuk masuk ke dalam kelas. Nah, itu nanti untuk melihat dan menilai juga apakah peserta magang ini sudah menguasai atau belum penerapan di dalam kelasnya. Jika kurang dari 36 kali pertemuan, seperti itu ya, tetapi pas kita masuk ternyata peserta magang itu bisa atau menguasai penerapan di dalam kelasnya, bisa menguasai pelaksanaan Bimba interview, ya maka kita anggap sudah memenuhi standar, begitu. Tetapi kalau ternyata ketika kita lihat penerapan di dalam kelasnya itu masih kurang, gitu ya, karena mungkin tadi jumlah pertemuannya juga kurang, tidak tercapai, ya maka nanti kita akan tawarkan untuk mengikuti kembali program magang selama 1 bulan. Begitu Bu Iis. Jadi nanti kita nanti tergantung penilaiannya seperti apa. Tetapi kalau kita lihat ternyata memang berdampak pada penilaiannya yang kurang mampu dalam pelaksanaan Bimba interviewnya di dalam kelas, maka nanti kita arahkan dan kita tawarkan kembali untuk mengikuti program magang remedial selama 1 bulan. Seperti itu Bu Iis. Bu Fana. Iya, Bu Erva. Untuk Ibu Iis, semoga ini ya jadi lebih paham ya Bu Iis ya. Selanjutnya Bu Erva dari Ibu Endang Dahina ya. Assalamualaikum Bu Erva. Saya mau bertanya, apa yang menjadi prioritas utama kelas pendekatan? Terima kasih. Ya, baik Bu Fana. Baik, untuk pertanyaan Bu Endang, yang menjadi prioritas utama dalam kelas pendekatan ini adalah anak kita buat nyaman dulu di dalam kelas. Seperti itu, Bu Endang. Jadi ketika di kelas pendekatan, prinsip utamanya atau prioritas utamanya adalah anak kita buat senang. Anak kita buat nyaman dulu mengikuti kegiatan di dalam kelas bersama motivatornya. Untuk itu, yang dilakukan motivator supaya membuat anaknya ini senang gimana? Dengan cara diajak berdialog umum, begitu. Dengan cara dilakukan pendekatan melalui dialog umum. Diajak bernyanyi, seperti itu. Diberi motivasi, seperti itu, Bu Endang. Ya, jadi kita tanya, kita cari tahu kesukaannya apa, kemudian kita ajak nyanyi, kita ajak berdialog umum, hingga membuat anak itu senang dan nyaman di dalam kelas bersama motivatornya. Demikian Bu Fana, jawaban dari saya. Iya, terima kasih Bu Erva. Itu dari Ibu Endang ya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan motivator magang lainnya yang ingin bertanya bisa melalui chat, tapi kalau misalnya chatnya agak kesulitan, kami berikan kesempatan live. Ada Ibu Ruth, Bu Fana, raise yang hand sudah ya, Bu raise Erva hand. ya? Iya. Iya, kita persilakan kepada Ibu Ruth. Halo Bu Ruth. Bu Erva. Iya, Ibu Ruth. Tunggu. Ya. Hai Bu, kedengaran suara saya Bu? Suaranya bisa tolong diperbesar ya Ibu ya? Oh iya. Kedengaran Bu? Iya, ini sudah lebih jelas. Oke. Baik Bu Erva, jadi setelah saya ikut dalam kelas, ada anak saya namanya Almira, dia sudah dalam tahap modul M6A. Jadi saya lihat itu adalah penjumlahan. Jadi kemarin saya bertanya kepada mentor saya, apakah penjumlahan itu dievaluasi gitu Bu. Misalnya kalau bermain baca-bacaan, kita kan mengevaluasi apakah anak sudah paham dengan 4 HVK atau 4 HVS. Kalau M6A itu penjumlahan itu apakah sebagai motivator kita harus evaluasi. Contohnya kemarin saya lihat anak menulis 20 tambah 10 gitu. Pertanyaan saya apakah itu dievaluasi atau bagaimana cara mengevaluasinya juga kalau itu harus dievaluasi gitu. Terima kasih Bu Erva. Iya, baik.
Ya, baik. Terima kasih kembali Ibu Ruth. Ya, sudah bisa dijawab ya Bu Fana ya. Ya, silakan Bu Erva. Ya, baik. Nah, jadi kita kembali lagi ya untuk apa namanya 5 poin penting dalam kurikulum, dalam mempelajari dan menerapkan kurikulum Bimba, baik itu kurikulum baca, tulis maupun matematika. 5 poin pentingnya itu yang harus kita terapkan. Nah, masih ingat nggak nih teman-teman 5 poin pentingnya apa saja? Ayo kita sebut sama-sama yuk. Yang pertama apa? Syarat. Ya, masih ingat nggak? Apa udah lupa nih? Ayo, yang pertama syarat ya. Yang kedua apa? Nah, coba Iya. Desi, apa Bu Desi yang kedua setelah syarat? 5 poin penting. Tujuan. Iya, betul. Setelah syarat, tujuan. Berikutnya, yang ketiga, cara penyampaian. Ya, kemudian yang keempat, cara evaluasi. Evaluasi. Betul. Yang kelima apa? Selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi itu yang harus kita jalankan, yang harus kita apa namanya lakukan begitu ya ketika kita menerapkan kurikulum Bimba. Nah, di situ kan ada tadi di poin keempat ada cara evaluasi. Nah, sehingga ketika kita menerapkan baik itu kurikulum baca, matematika ataupun tulis itu harus melalui itu Bu Ruth dan teman-teman semua harus tetap dievaluasi begitu ya. Bahkan kita punya prinsip ketika menjalankan program Bimba ada namanya selain evaluasi afeksi ya, juga ada namanya evaluasi kognitif. Di mana evaluasi kognitif ini untuk mengetahui apakah anak sudah mampu atau belum. Dan evaluasi kognitif ini kita jalankan setiap 10 menit sekali. Begitu. Jadi ketika anak masuk ke dalam atau kita berikan materi kurikulum matematika, maka setiap materinya itu harus kita evaluasi sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Harus dievaluasi dulu apakah tujuan utamanya dan tujuan khususnya tercapai atau tidak. Seperti itu, Ibu Ruth. Jadi bukan hanya tidak hanya untuk kurikulum baca saja yang dievaluasi, tetapi kurikulum matematika dan tulis juga dievaluasi. Nah, kemudian bagaimana cara mengevaluasinya? Seperti tadi untuk matematika 6A, berarti kita lihat evaluasi tujuan utama dulu. Apakah ketika anak memainkan modul matematika 6A ini terlihat senang atau tidak afeksinya? Kalau senang berarti tujuan utamanya tercapai. Kemudian yang kedua, kita evaluasi tujuan khususnya. Karena di sini adalah penjumlahan dengan jumlah angka yang besar gitu ya, sudah dalam bentuk puluhan, belasan, bahkan sudah sampai puluhan, maka evaluasi tujuan khususnya kita lihat apakah anak sudah mampu dan terampil belum memahami konsep penjumlahan dalam angka belasan dan puluhan. Begitu, Bu Ruth. Dan untuk evaluasinya ini bisa kita lakukan ketika di kegiatan yang 10 menit. Gitu. Karena kan durasi pelaksanaan Bimba Interview ini 30 plus 10. 30 menitnya ini adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, sedangkan 10 menitnya adalah kegiatan privat gitu ya, yang kita berikan kepada satu murid saja. Kita berikan secara personal kepada satu murid dan diberikan secara bergantian. Nah, nanti evaluasinya jika kita kesulitan evaluasinya ketika yang 30 menit itu karena ada beberapa anak, maka kita bisa lakukan evaluasinya ketika di kegiatan yang 10 menit. Seperti itu, Ibu Ruth. Sudah cukup paham, Ibu? Paham, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih kembali, Bu Ruth. Nah, demikian, Bu Fana, jawaban dari saya, Bu Fana. Iya, terima kasih Bu Erva. Ya, alhamdulillah Bu Ruth sudah paham ya. Ini pertanyaannya juga nanti bisa diterapkan oleh rekan-rekan yang lain ya.
Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Pipit, Bu Erva. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya, indikator untuk mampu atau belum dalam pembimbingan dalam kelas itu apa saja? Seperti itu Bu Erva, terima kasih. Silakan Bu Erva. Oke, baik. Dari Ibu, siapa tadi Bu Fana? Pipit ya? Iya, Ibu Pipit. Iya, baik. Bu Pipit bertanya, apa indikator kita sudah menguasai pelaksanaan di dalam kelas itu dari mana? Ciri-cirinya atau tanda-tandanya dari mana? Nah, jadi kalau kita bicara indikator, yang pertama indikatornya adalah untuk menentukan apakah kita sudah menguasai atau belum. Kita balik lagi ke untuk Bimba interview ya. Kita bicara ini di Bimba interview ya. Ketika di Bimba interview, ini kita harus balik lagi nih. Apa prioritas utama kegiatan yang ada di Bimba interview? Begitu ya. Yang pertama adalah kegiatan bermain, baca-bacaan. Dan yang kedua yang menjadi prioritas utamanya adalah penerapan teori jam bandul. Begitu. Nah, jadi ada banyak sebenarnya indikatornya ya. Salah satunya tadi setelah kita kembalikan tadi dengan kegiatan prioritas di Bimba, berarti indikatornya adalah satu, kita mampu menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dan mampu menerapkan teori jam bandul sebagai kegiatan prioritas Bimba. Itu Bu Pipit. Kemudian indikatornya yang kedua, kita lihat indikatornya dari sudut pandang anak. Ya, kita lihat nih, karena yang harus kita terapkan adalah selain tadi ya, ada yang jauh lebih penting selain tadi kegiatan bermain baca-bacaan dan teori jam bandul, ada kegiatan yang lain yang justru lebih penting, yaitu penerapan paradigma bimbanya. Nah, apakah sudah kita terapkan atau belum nih? Begitu ya, apakah sudah kita jalankan atau belum nih penerapan paradigma bimbanya? Ketika kita membimbing, apakah orientasi kita benar-benar membimbing minat baca dan minat belajar, atau malah justru mengajarkan membaca, jadinya les baca? Atau justru malah jadi kepleset gitu ya, jadi ke arah les baca atau mengajarkan membaca. Nah, itu bisa kita lihat indikatornya adalah dari anak. Ketika anak selama dibimbing oleh motivatornya terlihat senang gitu ya, afeksinya, terlihat semangat, terlihat antusias. Nah, itu menjadi salah satu indikator bahwa ternyata motivatornya sudah menguasai penerapan paradigma Bimba. Begitu. Kemudian indikator yang berikutnya, ketika kita dalam membimbing, kita sudah ngerasa nyaman, kita sudah ngerasa senang, itu juga menjadi salah satu indikator ketika kita menikmati proses bimbingan. Nah, karena kita biasanya kalau misalnya kita nggak menguasai, pasti kita nggak menikmati prosesnya. Karena kita bingung gitu kan, yang ada kita malah stres, begitu ya. Aduh, apalagi ya ini ya. Aduh, saya bingung nih, apalagi. Nah, itu berarti kalau kita tidak menikmati atau kurang menikmati proses membimbing, nah berarti itu menjadi indikator bahwa kita belum menguasai penerapan Bimba, penerapan metode dan paradigma Bimba. Seperti itu, Bu Pipit ya, indikator apakah kita sudah menguasai penerapan dan pelaksanaan Bimba interview atau tidak. Demikian Bu Fana. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Fana? Silakan, Fana. Iya Bu Eva, saya rasa sudah cukup jelas ya Ibu Pipit ya, dengan rekan-rekan yang lain ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Eva ya prioritasnya, kemudian ketika prioritasnya sudah dilakukan, kita akan tahu indikatornya apa saja ya. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Reza. Nah, Ibu Reza bertanya seperti ini Bu Erva. Assalamualaikum Bu Erva, Bu Fana. Saya ingin bertanya, waktu bimbingan bermain dan belajar bersama di Bimba interview itu kan 30 plus 10 menit. Untuk evaluasi,
dilakukan bergantian. Yang ditanyakan 10 menit itu wajib kita lakukan atau hanya saat anak mau naik level. Karena di salah satu kelas yang saya masuki, waktu 10 menit itu tidak digunakan jika tidak ada anak yang mau naik level. Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Bisa diterima Bu Erva? Iya, bisa Bu Fana. Iya, silakan Bu Erva. Iya, baik. Untuk pertanyaan Ibu Reza, apakah kegiatan 30 plus 10 ini atau kegiatan yang 10 menitnya ini wajib dilakukan atau tidak? Nah, jadi untuk kegiatan Bimba Interview, standarnya adalah 30 plus 10 menit, Bu Reza. Jadi semestinya sih itu harus dijalankan yang 10 menit itu. Dibuat menjadi standar setiap kali pertemuan. Begitu. Berbeda ketika misalnya ya, mungkin ini tidak berlaku ketika misalnya anaknya cuma satu orang doang yang masuk. Nah, karena memang cuma satu orang doang, ya berarti bimbingannya bisa berjalan full selama 40 menit tanpa terputus. Gitu. Tetapi ketika misalnya bimbingannya berjalan ada 2 orang murid begitu ya, ya kegiatan yang 30 plus 10 menit ini harusnya tetap berjalan. Tidak hanya dilakukan yang 10 menit ini hanya ketika anaknya mau naik level saja. Begitu, Bu Reza. Ya, justru malah yang 10 menit ini kegiatan privat yang kita berikan 10 menit ini kepada anak justru memudahkan motivator supaya bisa lebih. Karena biasanya kita ya Bu Eva. khusus buat satu anak nih. Ya, halo Bu Fana. Suaranya terputus ya Bu Fana. Ya, halo Bu Fana. Ya, suara Bu Erva tadi sempat terputus-putus Bu Erva. Iya, sekarang bagaimana Bu Fana? Sekarang sudah normal kembali. Silakan Bu Erva. Ya, tadi sampai di mana Bu Fana yang terputus? Iya. Tadi sampai di untuk pembimbingannya yang 10 menit itu standarnya dilakukan. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Fana. Ya, jadi untuk kegiatan privat yang 10 menit ini itu harus dilakukan, standarnya memang mesti dilakukan oleh motivator. Tidak hanya dilakukannya ketika mau naik level saja baru dilakukan. Tetapi ini menjadi standar yang dilakukan setiap kali pertemuan. Begitu ya. Kecuali mungkin ketika misalnya anaknya yang masuk hanya satu orang saja. Sedangkan yang lainnya mungkin nggak masuk karena sakit gitu ya. Nah itu ketika hanya satu murid saja ya bisa berlaku 40 menit full gitu. 30 plus 10-nya yang 10 menitnya itu digabung gitu ya, tanpa terputus begitu ya. Ketika misalnya memang hanya ada satu anak saja yang masuk begitu. Nah justru yang 10 menit ini itu memudahkan kita sebagai motivator dalam membimbing anak dan mengevaluasi. Karena mungkin bisa jadi kita sebagai motivator kesulitan nih untuk membimbing secara khusus, secara private nih ke salah satu anak gitu ya. Karena pada saat itu bareng-bareng gitu kan. Nah kita pengen nih ada yang mau kita khususin nih bimbingannya. Nah dengan adanya diberikan waktu 10 menit itu justru memudahkan kita untuk melakukan pembimbingan kepada anaknya. Seperti itu rekan-rekan. Ya. Jadi ketika 10 menit itu bisa dilakukan untuk pembimbingan materi yang baru, bisa untuk evaluasi, bisa untuk pengulangan supaya membuat anak terampil seperti itu. Itu bisa dilakukan. Demikian Bu Fana jawaban dari saya Bu Fana. Iya, terima kasih Bu Erva. Ya, demikian jawaban dari Bu Erva ya untuk Bu Reza. Jadi untuk Bu Reza nanti untuk mentornya nanti kami yang akan
menyampaikan ya Bu Reza ya. Terima kasih informasinya Bu Reza. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Esti ya. Assalamualaikum Bu Erva, saya mau tanya, kalau anak sudah masuk 5 HVS tetapi pada saat diminta menyebutkan hurufnya masih terbata-bata, apakah boleh pada saat bermain baca-bacaan kita maksudnya mengulang kembali ini ya, 4 HVK, 4 HVS agar anaknya bisa lebih menguasai. Terima kasih. Bu Erva, bisa ditangkap tadi pertanyaan dari Ibu Esti? Ini yang dimaksud ini materi verbal atau modul ini, Bu Fana? Khawatirnya nanti yang dimaksud modul. Oh, Bukan begitu. ya, verbal ya? Kalau pertanyaannya 5 HVS, tapi untuk lebih jelasnya kita berkunjung ke Ibu Esti terlebih dahulu ya Bu Erva ya. Iya, baik Bu Halo Fana Bu ya. Esti. Iya, Bu. Iya, Bu Esti. Halo. Pertanyaannya ini untuk modul atau verbal 5 HVS? Jadi kan biasanya kan kalau misalnya pas magang kita suka bilang kan, suka nanya ke anaknya, ayo kakak huruf badut apa aja, ayo kita panggil yuk gitu. Nah si kakaknya ini tuh masih terbata-bata, B, A gitu Bu. Tapi kalau saya tanya misalnya, ayo kakak huruf bola apa? Lancar, B, O, L, A gitu. Nah yang mau saya tanyakan apa takutnya kan tidak boleh lagi dia udah di 5 HPS tapi kok masih saya kasih yang 4 HP 4 HPS gitu. Nah, yang mau saya tanyakan apakah boleh seperti itu, Bu? Karena di 4 HPS-nya sudah lancar, tapi pada saat bermain baca-bacaan dan saya minta panggil hurufnya yang di 5 HPS masih sedikit terbatas itu, Bu. Kalau untuk modulnya lancar, Bu, tidak ada masalah. Oke, baik Bu Esti. Kami sudah menangkap pertanyaannya. Terima kasih Bu Esti. Ya, Bu Erva, silahkan. Ya, baik Bu Fana. Ya, baik. Tadi Bu Esti sudah menjelaskan ya. Nah, untuk pertanyaan Bu Esti, jika anaknya tadi ketika ditanya verbal yang 5 huruf masih terbata-bata, apakah boleh diberikan verbal yang 4 huruf? Nah, jadi begini Bu Esti, kalau tadi yang kasus atau contoh kasus yang tadi Bu Esti sampaikan, Bu Esti menanyakan huruf yang mobil apa ya? Nah, ini masuknya sebenarnya bukan masuk ke verbal 5 HVS, Bu. Tetapi itu Ibu sudah memberikan materi dikte. Nah, dikte 5 HVS. Kalau verbal 5 HVS, contohnya gini, kita panggil yuk sama-sama yuk. Kita panggil makan. Gimana ya panggil makan? M-A-K-A-N. Nah, contohnya seperti itu. Makan, M-A-K-A-N, makan, M-A-K-A-N, makan. Tetapi kalau motivator bertanya, huruf dari suatu kata itu apa? Hurufnya macan apa ya? Nah, itu berarti sudah masuk materi dikte. Ya, sudah masuk materi dikte. Dikte 5 HVS. Nanti anak nyebutin M, A, C, A, N. Macan gitu ya. Nah, itu masuk ke dikte. Nah, tadi terkait pertanyaan Bu Esti, jika anak tadi dikte 5 HVS-nya masih terbata-bata, bolehkah kita mengulang kembali dikte 4 HVS-nya? Karena dikte 4 HVS-nya lancar. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, berarti anak tersebut perlu kita bimbing, Bu. Hanya kurang bimbingan saja, hanya kurang latihan. Kalau Ibu berikan lagi dikte 4 HVS yang sudah lancar, berarti Ibu mundur lagi. Nah, padahal kan anak materinya, kalau anak sudah lancar atau sudah menguasai dikte 4 HVS, materi selanjutnya kan dikte 5 HVS. Nah, berarti tinggal Ibu bimbing lagi. Tinggal diulang-ulang, tinggal dilatih. Hanya kurang latihan saja anaknya, Bu. Begitu. Jadi kalau kondisinya tadi masih terbata-bata, ya berarti Ibu bantu. Gitu. Oh, kakak, kalau gitu yuk kita panggil sama-sama yuk. Hurufnya macan. M, A, C,
perlu kita bantu gitu. Jangan langsung ditanya. Kalau kayak gitu berarti evaluasi ya. Jadi perlu dibantu, dilatih, diulang-ulang. Yuk panggil bareng-bareng yuk. M-A-C-A-N. M-A-C-A-N macan. M-A-C-A-N macan. M-A-C-A-N macan. Sekarang kakak coba yang panggil hurufnya macan tadi apa saja. Nah, setelah dicontohkan baru diajak anaknya untuk mengulang. Sekarang kakak yang panggil hurufnya macan apa? Baru nanti dia pelan-pelan nyebutin. Begitu, Bu. Jadi bukan mundur lagi ke dikte 4 HVS. Seperti itu, Bu Esti. Sudah paham ya, Bu Esti ya? Paham Bu Erva, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bu Erva atas penjelasannya. Bu Eva, ada satu pertanyaan lagi ini yang masuk. Oke, ini dari Ibu Dienda Rahmi. Assalamualaikum Bu Erva, mohon maaf, saya mau bertanya, apabila nanti di akhir motivator magang dinyatakan lulus, selanjutnya untuk penempatan sesuai domisili atau bagaimana ya Bu? Silahkan Bu Erva. Oke, baik. Bu Dinda Rahmi. Nah, jadi nanti ketika sudah selesai program magangnya, kemudian dinyatakan lulus, untuk selanjutnya masalah penempatan itu biasanya nanti ada keputusannya ada di divisi HRD, Bu Dinda. Seperti itu. Dan biasanya nanti akan disesuaikan sih ya, akan disesuaikan dengan pengisian form relawan. Ketika misalnya teman-teman pada saat isi form relawan itu kegiatan yang diminatinya adalah online, nah berarti teman-teman kan lebih berminatnya kegiatannya online, yaitu melalui Bimba Interview. Sehingga ketika nanti penempatan ya itu tidak ada hubungannya dengan domisili lagi, begitu Bu Dinda. Tetapi ketika misalnya pengisian relawannya kita lebih berminatnya yang offline, nah berarti itu tergantung sama domisili, begitu kan? Berarti kalau offline kan itu harus datang ke unit tatap muka. Nah, tetapi nanti ya kita lihat lagi disesuaikan apakah memang dari Bimba terdekat sesuai dengan lokasi domisili peserta magang yang telah lulus itu membutuhkan motivator atau tidak. Ketika membutuhkan ya mungkin nanti bisa dilakukan penempatan di unit tersebut, begitu Bu. Tetapi ketika mungkin belum dibutuhkan, ya nanti itu keputusan dari HRD. Apakah nantinya di Bimba Interview dulu atau bagaimana, itu nanti dari divisi HRD yang memutuskan. Seperti itu Bu Fana dari saya. Iya Bu Erva, terima kasih Bu Erva. Ya, untuk Ibu Dienda semoga paham ya Bu. Selanjutnya Bu Erva ini dari Ibu Siti Nurofah ya. Anjir, gue padahal mohon arahannya jika saat membimbing anak, ada anak yang cepat sekali untuk menyelesaikan modul baca, matematika, tulis. Jadi ada momen durasi menunggu. Karena tidak semua murid menyiapkan modul tambahan seperti menggambar. Jadi saya arahkan untuk tebak kata atau bermain baca-bacaan. Yang saya tanyakan, apakah boleh jika anaknya saya ajak permainan lain seperti menulis kata, 4 huruf, kalimat sederhana, sebagai kegiatan selingan. Terima kasih. Silakan Bu Erva. Ya, baik Bu Fana. Untuk Ibu Ova, pertanyaan Bu Ova ya. Jadi ketika ada anak yang tadi memainkan modulnya sudah cepat sekali gitu ya, udah selesai gitu. Nah, ini jangan sampai ada waktu kosong buat anak. Jangan sampai anak menunggu. Nah, itu jadi nggak menyenangkan, Bu. Kalau misalnya anak ada waktu kosongnya, jadi nunggu dia. Anak-anak tuh nggak betah ya. Kita aja juga suruh nunggu, biasanya juga bosen gitu kan. Apalagi anak-anak nggak bisa kosong. Jadi harus dikasih kegiatan. Nah, untuk mengisi kegiatan atau waktu kosongnya tadi karena anak-anak sudah selesai, nah balik lagi Bu, prinsipnya di Bimba ini
kita adalah yang utama bermain baca-bacaan, bukan yang utama itu bukan menyelesaikan modul. Jadi lebih penting mana nih, bermain baca-bacaan sama menyelesaikan modul? Nah, yang lebih penting itu adalah bermain baca-bacaan, bukan menyelesaikan modul. Jadi ketika ada anak yang sudah tadi selesai modulnya, maka mestinya diulang lagi, balik lagi Bu, diterapkan teori jam bandulnya. Diulang kegiatan bermain baca-bacaan menggunakan modul-modul yang sudah dikerjakan dan sudah dikuasai sebelumnya. Diarahkan untuk itu. Begitu. Ulang lagi untuk bermain baca-bacaannya lagi. Ayo kakak, kita baca lagi yuk. Gitu. Mana tadi modulnya yang sudah kakak kerjain? Kita keluarin lagi yuk, yang udah ditarik garis mana kak? Seperti itu. Nah, kemudian boleh saja misalnya dikasih kegiatan tadi, apa tadi Bu Ova bilangnya, selingan gitu ya. Selingan dengan cara tebak-tebakan gitu ya. Nah, itu juga boleh juga tebak-tebakan berupa verbal kata begitu ya. Itu bisa juga dilakukan begitu. Tapi memang yang utama ketika anaknya sudah paham simbol, ya, ketika anaknya sudah paham simbol, maka kegiatan baca-bacaan yang kita arahkan adalah kegiatan baca-bacaan menggunakan modul baca. Itu yang diulang-ulang. Begitu, Ibu Fana dari saya. Iya, terima kasih Bu Erva atas penjelasannya ya. Jadi untuk rekan-rekan semua ya motivator magang, ketika kegiatan Bimba interview ini ya, untuk prioritas utamanya apa itu yang harus diterapkan ya rekan-rekan semuanya. Jadi nanti kami dari tim Bimba Duafa akan melakukan observasi. Apakah sudah melakukan yang sudah diarahkan ketika training ya, training Bimba interview, kemudian di BBB ya, itu nanti akan menjadi penilaian dari kami Bimba Duafa. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 ya, berarti acara kita pada sore hari ini ya sudah ada di penghujung acara ya. Untuk rekan-rekan semuanya yang masih memiliki pertanyaan atau masih bingung ya, ini bisa nanti dilayangkan di grup ya, bisa di grup nanti dibantu oleh kami untuk dijawab mengenai kendala-kendalanya di dalam kelas ya. Jadi kalau nanti ada kendala di dalam kelas, ada informasi atau kok beda ya Bu, atau misalnya kok nggak sama, atau misalnya kok seperti ini ya Bu. Nah itu nanti rekan-rekan semuanya bisa ditanyakan di grup ya. Jadi nanti dari kami dari tim Bimba Duafa akan mengetahui oh kendalanya seperti ini. Nanti kami akan berikan solusinya. Oke, baik rekan-rekan semuanya ya. Karena kita di sini sudah sampai di akhir waktu ya. Insya Allah untuk pembimbingan kita pada sore hari ini ya bisa kita jadikan nanti panduan atau acuan ketika nanti rekan-rekan semuanya melakukan kegiatan pembimbingan di dalam kelas ya. Juga nanti untuk acuan dalam membuat video tugas di luar kelasnya ya. Baik. Karena sudah ini sudah sore ya, kita sama-sama akan menutup acara kita pada sore hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, di sini saya ingin minta bantuan dari Ibu. Sepertinya saya baru tahu. Wah, ini ada di layar monitor. Ibu Dianda yang tadi bertanya ya. Iya, saya minta bantuannya Ibu Dianda untuk menutup acara ini dengan doa, ya, doa sesudah belajar. Silakan Bu. Mic-nya bisa dibuka terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelumnya kita berdoa untuk sesudah belajar. Doa sesudah belajar.
Iya. Terima kasih atas ramalan ini dapat bermain dan belajar dengan guru dan teman-teman. Amin. Iya, terima kasih Ibu Dianda. Iya, Bu. Iya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita sudah menutup dengan doa bersama. Semoga pembimbingan kita pada sore hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya untuk pembekalan nanti besok di prakteknya di dalam kelas dan di luar kelas ya. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semuanya, ya, antusiasnya, kerjasamanya dalam kegiatan pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi, insya Allah di pekan depan, ya. Saya dari tim Imba Duafa undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.